jatuh ya. Woi Ustadz bangkrut ya. Woi Ustadz banyak utang ya. Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu gak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga gak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak mas, insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo gak bisa makan kan? Ya mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di opening kita telah menyaksikan cuplikan video di mana Yusuf Mansur dengan PD-nya menyatakan dia tidak mau mendengar omongan orang lain. Dia tidak mau tahu omongan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya, dengan nada yang marah-marah bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah seakan-akan itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, dari pernyataan Yusuf Mansur di video opening itu, kita akhirnya mengetahui bahwa jika selama ini Yusuf Mansur yang selalu mengajak orang untuk berinvestasi, apakah itu batu bara, apakah itu hotel, apakah itu kondotel, apakah itu tabung tanah, apakah itu umroh merdeka, semuanya menjadi berantakan ketika uang para investor sudah masuk. Lalu proyek-proyeknya itu zonk, tidak ada. Bahkan jikapun ada, itu sangat bermasalah. Lalu komitmen-komitmennya bahwa setelah sekian bulan, setelah sekian tahun, maka uang itu kembali dengan ditambah kerahiman yang 8%, itu pun tidak pernah ada. Nah, ketika para investor itu menagih kepada Yusuf Mansur, dia pun tidak mau tahu. Jadi apa yang terjadi? Apakah itu investasinya itu bodong, zonk, atau bahkan malpraktek? Uang sudah masuk, ada masalah, dia tidak mau menyelesaikan masalah itu. Inilah yang terjadi pada berbagai investasi, termasuk investasi batubara pada tahun 2009 yang disasar adalah jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Ada 250 jemaah masjid tersebut dengan uang yang terkumpul sebesar 55 miliar. Dan investasi batubara ini hanya berjalan beberapa bulan saja, lalu dinyatakan kolaps. Dan ternyata memang tidak ada batubaranya,
tidak ada yang dijual, tetapi uang investor sudah masuk dan tidak bisa keluar. Ketika ditagih, Yusuf Mansur lari dan lari, tidak mengakui bahwa dia terlibat dalam kasus-kasus ini. Nah, inilah yang terjadi, dan itu sangat tercermin dari video pendek di opening tadi. Dan jika sudah demikian, maka jangan berharap uang yang sudah masuk itu bisa ditarik kembali. Jangankan investor, karyawannya saja, karyawan Paytrend tidak dibayar selama 3 tahun. Dan ketika pengadilan meminta dia untuk bayar, dia menyanggupi dibayar selama 6 kali, artinya 6 bulan. Tapi itu pun hanya sekali dibayar di bulan pertama. Bulan-bulan berikutnya tidak ada sampai hari ini. Sejak 2023 awal yang lalu. Nah, saudara, dengan perilaku seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.